Ya, terima kasih Mas Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal Mas Willy. Kita akhirnya satu panggung bersama, meskipun Mas Willy juga mungkin masih bertanya-tanya saya siapa. Mas Ebi. Karena ini adalah momen pertama saya duduk di sini dan kebetulan sangat terhormat bisa sama Mas Willy dan Mbak Zebi. Saya Abdul Hakim. Biasa beberapa teman-teman wartawan sukanya apa saya Aap gitu. Saya Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, SSI, dan memang sedikit banyak berkutat di sektor kepemiluan gitu. Nah, pada hari ini saya cukup terima kasih Mas Pras, Pak Safril, dan Ketua Koordinator Parlemen DPR Mas Ari yang telah berkomunikasi saya kemarin. Kita sempat berdiskusi dan akhirnya pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan teman-teman wartawan semua. Nomor satu, tema yang kita akan bahas tentang milenial. Artinya kalau tema yang dikasih ke saya tentang milenial, kalau kita ngomong milenial ini kan berarti kita sedang ngomong tentang klasifikasi segmentasi generasi manusia gitu ya. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Graeme Codrington bersama kawan-kawan. Sebetulnya kebutuhan untuk melakukan segmentasi terhadap generasi manusia ini kan dilakukan oleh Codrington untuk mencari karakteristik unik di masing-masing generasi gitu. Kebutuhan dari Codrington melakukan ini sebetulnya untuk upaya membantu perusahaan-perusahaan, dia ini konsultan Codrington ini, untuk membantu perusahaan-perusahaan terus survive dalam mengarungi perubahan sosial yang terus berkelanjutan. Makanya itu untuk kepentingan identifikasi karakteristik manusia-manusia ini agar dia bisa memberikan asupan yang cukup oke buat perusahaan-perusahaan yang dia sedang konsultani gitu, maka dia melakukan penelitian untuk membentuk karakteristik dari masing-masing kelompok manusia gitu. Nomor satu yang dia identifikasi pertama adalah dia bikin rentang waktu yang sebetulnya batas waktunya itu tidak ansih seperti yang kita diskusikan gitu, tidak saklek. Dia bentuknya spektrum gitu. Akan tapi karena otak kita lebih mudah kalau kita mendikotomisasikan sesuatu gitu, kalau kita mengklasifikasi sesuatu itu otak kita lebih mudah menerima, akhirnya Codrington melakukannya. Nah, dia memakai rentang batas waktu agar karakteristik ini bisa diketahui dengan pasti. Nomor satu, dia memulai pembatasannya di 1945. Artinya 1945 itu adalah momen besar di mana pada saat itu terjadi perang dunia. Artinya perang dunia ini tidak hanya di satu wilayah, tapi hampir di seluruh dunia. Nah, orang-orang yang hidup di area ini itu seperti apa karakteristiknya? Itu kemudian disebut yang lahir sebelum perang dunia kedua ini kaum generasi tradisionalis. Karakternya seperti apa? Mereka banyak trauma, menyaksikan perang di depan mata. Yang di Indonesia juga Jepang bagaimana menjajah kita dengan kebengisan yang hanya hampir 3-4 tahun itu jauh lebih dahsyat daripada Belanda yang sudah berabad-abad telah mengkooptasi kita. Kemudian dia bikin generasi yang kedua. Setelah perang dunia selesai, ada yang namanya baby boomers. Waktu ketika orang-orang perang nggak sempat bikin anak, Pak. Ya kan? Setelah perang nggak sempat itu, Pak. Udah mikir nanti kalau saya punya anak gimana. Akhirnya apa? Generasi kedua dinamakan terkait ini baby boomer. Apa itu? Ledakan bayi, Pak. Baby boomer itu kan sebetulnya ledakan bayi gitu. Jadi yang awalnya cukup traumatis dengan kondisi perang, kalau saya punya anak nanti saya kasih makan apa, kemudian nanti bagaimana saya menjaganya dan lain-lainnya. Akhirnya setelah perang dunia kedua selesai, ekonomi berjalan mulai bagus tuh di benua-benua itu. Akhirnya apa? Yang awalnya tidak sempat untuk melakukan berpikiran punya keturunan, di era ini ledakan bayi terjadi di mana-mana. Nah, ini kemudian Codrington mengklasifikasinya sebagai generasi baby boomer. Di saat setelah selesai perang, kemudian waktu untuk kayaknya sudah cukup
memadai jika mempunyai keturunan, akhirnya populasi dunia meledak gitu. Dan ini kenapa generasi ini dikasih baby boomer. Kemudian dari baby boomer ini ternyata ada fase yang cukup unik terkait cara manusia berkomunikasi antara satu dengan yang lain, dan bagaimana ia sangat terbantu dengan teknologi dalam proses penyelesaian persoalan personal, yaitu teknologi. Garis ini dikasih batas lagi sama Codrington dan kawan-kawan, yang kemudian dia mengasih batasnya generasi X itu di mana teknologi komputasi mulai dikenal. Mulai kenal komputer ditemukan, industri dikenal. Itu kalau Codrington sebetulnya nggak saklek ya, tapi kalau generasi X itu dari 65 sampai sekitar tahun 80-an. Ini generasi awal ditemukannya teknologi komputasi, di mana kita sangat terbantu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin, baik rumah tangga, pekerjaan di kantor. Komputer pertama kali ditemukan, alat-alat masak sudah mulai pakai listrik. Ini kemudian dikelompokkan lagi untuk mengetahui karakteristiknya. Nah, orang-orang yang hidup di fase ini, bagaimana cara dia mengambil keputusan, bagaimana cara dia untuk berinteraksi sosial, bagaimana cara dia untuk menyelesaikan persoalan, bagaimana dia loyalitasnya untuk tanggung jawab terhadap pekerjaan. Ini diidentifikasi semua sama Codrington. Dan yang kita bicarakan pada saat ini adalah milenial Y, di mana generasi Y ini tumbuh bareng dengan teknologi sudah. Jadi dia tumbuh, teknologi sudah mengelilingi dirinya, komputer sudah menjadi kewajiban pasti untuk membantu semua jenis pekerjaan. Nah, Codrington mencoba melihat ini dan kawan-kawan untuk mengidentifikasi karakternya seperti apa gitu. Nah, karakter Y ini yang cukup menarik. Y ini kan kelahiran 81 secara batasnya gitu, tapi sebetulnya batasan ini agak cukup kabur gitu ya oleh Codrington. Saya termasuk milenial awal karena saya kelahiran 81. Saya nggak tahu Mas Willy kelahiran tahun 78, nah X akhir gitu. Jadi Mas Willy ini adalah X akhir, saya generasi milenial awal yang memang saya tumbuh karena waktu itu meskipun Codrington ini yang lahir tahun itu adalah generasi teknologi itu cukup mapan gitu, karena saya lahirnya di pucuk gunung, Mbak. Jadi belum tersentuh sama sekali teknologi. Saya masih membayangkan bahwa saya pernah diajarin gini Mas Willy, bahwa untuk copy paste itu tekan CTRL, kemudian di ini ya masih pertama les komputer. Saya itu coba bayangin, kita diajarkan tanpa melihat barangnya, Pak. Jadi abstraksi kita membayangkan CTRL aja bentuknya kayak gimana itu nggak tahu. Jadi memang betul Pak, pendidikan itu untuk daerah-daerah terkucil yang anggarannya udah 20% dipikirkan ini. Jangan sampai nanti kita belajar untuk copy paste yang sangat sederhana, tek di copy paste itu kalau kita pelajari secara textbook Pak, bayangan kita kemana-mana. Jadi wis wayahe guru jadi presiden. Kita belum, ini kalau ini namanya silogisme melompat namanya Pak Willy. Mas Willy tadi kan sangat concern terhadap metodologi. Itu artinya metodologi silogisme pun kalau nggak ada premisnya jangan diambil kesimpulan. Intermezzo gitu. Nah, ini sangat penting. Nah, Codrington melihat generasi milenial ini adalah generasi yang mereka tumbuh besar bersama teknologi. Nah, karakteristiknya bagaimana? Karakteristik umum itu mereka sangat tergantung dalam jenis semua pekerjaan terhadap teknologi. Seolah-olah kalau nggak ada teknologi hancur hidup mereka. Kasih contoh satu aja, bagi mereka yang sudah biasa pakai handphone dan komputer, kemudian ini teman-teman wartawan saya yakin milenial awal dan X akhir nih, itu ya, coba mati lampu, apa yang terjadi? Hah? Oh, nyalain lilin. Tapi deadline gimana Pak? Deadline pekerjaan bagaimana? Dalam konteks pekerjaan, mereka tidak bisa cari alternatif sumber lain untuk menyelesaikannya tanpa teknologi. Karakter yang seperti ini yang kemudian diidentifikasi oleh Codrington. Nah, bagaimana preferensinya terhadap politik? Nah, cukup unik nih Pak. Kalau kita lihat, sebetulnya klasifikasi ini dipakai dalam statistik pengompolan masyarakat Indonesia.
nggak cocok sebetulnya, Pak. Kompatibel. Nggak kompatibel sebetulnya. Tapi karena adanya teori ini, masyarakat kita belum ada yang melakukan penelitian, ya sudah kita pakai gitu kan. Karena apa, Pak? Tahun 45 sebelum sana itu kita paceklik dan lain-lainnya, perang dunia itu kita tidak terlalu terlingkupi secara total gitu ya, meskipun Jepang waktu itu. Kemudian kita mengenal komputer itu baru tahun 71, Pak. Setelah peralihan dari Orde Lama, dari Pak Soekarno kemudian ke Orde Baru, itu bahkan tahun 71 komputer itu baru dipakai di ranah pemerintahan, Pak. Belum masyarakat umum, belum sama sekali. Makanya sebetulnya karakteristik atau segmentasi generasi manusia ini kalau kita tempatkan dalam konteks Indonesia, sebetulnya harus kita perbarui ini. Ini tantangan dunia akademis. Karena kalau kita pakai ini sebetulnya tidak cocok-cocok amat untuk konteks Indonesia. Karena situasi yang melingkupi kita itu sangat berbeda dengan Codrington yang penelitiannya lebih banyak di dunia Barat. Meskipun Codrington ini lahirnya di Afrika Selatan ya, tapi dia banyak mengenyam pendidikan Barat. Klasifikasi ini sebetulnya tidak terlalu cocok buat konteks Indonesia. Ini tantangan serius buat dunia akademis kita, karena tahun kita mengenal komputer itu baru di sekitar 80 akhir bahkan 90-an gitu. Harusnya karakteristik ini kita bikin lebih unik lagi gitu. Dan baru meledak total itu tahun 2005 dan 2010. Saya masih ingat ketika kuliah itu tahun 2005 tahun 2000-an itu harga kartu perdana itu masih 800.000 kartunya aja itu. Ini Mbak Zebi pasti nggak paham nih. Harga kartu, ya kan, kartu perdana aja itu 800.000-an, ada yang sudah 500-an gitu. Roomingnya belum, itu belum isi pulsinya tuh Bang Willy itu. Awas kancir-kanciran. Nah, meskipun ini dalam konteks keindonesiaan masih belum memadai, tapi karena adanya ini coba kita kaji aja dengan segala keterbatasan gitu. Nah, sebelum kita maju ke generasi Z, milenial ini agak cukup unik. Dia dalam konteks sosial dia lebih sering mengutamakan untuk pertemuan tatap muka, karena dia masih dalam konteks ini. Meskipun sebagian besar sudah cukup terwakili dengan online, dengan bantuan teknologi. Dalam konteks ciri-ciri umum yang dibuat Codrington ya. Nah, ini kan coba kita implementasikan dalam konteks keindonesiaan sebelum nanti kita ngomong preferensi politiknya ya. Beberapa ciri umum yang saya catat dari Codrington, misalnya dalam koneksi sosial, dia lebih nyaman tatap muka. Dalam konteks pekerjaan, dia tidak cukup loyal. Jika ada sesuatu yang bagi dirinya bisa switch dengan cepat, dia akan mencoba itu asal itu bermakna buat dirinya. Sangat berbeda dengan baby boomer dan tradisionalis. Mereka loyal betul kalau sudah di satu tempat pekerjaan. Itu kenapa kalau kita lihat generasi baby boomer, generasi X, kalau sudah di satu kerjaan pasti sampai pensiun. Coba identifikasi dari generasi milenial, cepat sekali mereka berubah profesi, apalagi generasinya Mbak Zebi. Lebih lagi itu. Mereka ini generasi yang tiduran di kamar bisa dapat duit, Pak. Berarti kalau sekarang PSI, besok Nasdem nggak tahu. Generasi beliau ini udah besar dalam digital, Pak. Mereka ini joget-joget di kamar dapat duit, Pak. Bisa terbayang nggak sih itu untuk generasi milenial? Nggak ada itu di bayangan kita. Kita untuk mencari misalnya faktor ekonomi harus kerja duduk 8 jam gitu ya, Bang Willy ya, di luar rumah. Mereka ini joget-joget di kamar dapat duit, Pak. Luar biasa generasinya ini, dan sangat kreatif untuk membentuk konten-konten baru, khususnya media sosial. Nah, coba ini kita lihat karakteristiknya untuk Y ya, dalam konteks politik. Nah, sebelum itu seperti sudah disinggung oleh Mas Pras tadi, Y paling banyak untuk dalam DPT pemilu 2024, 34%. Catatan saya 68.822.000 sekian. Untuk X-nya 28%. Nah, yang unik generasi Z-nya hampir 23%. Iya, ada 46 juta untuk generasi
Z-nya. Jadi pemilih generasi apa Y dan Z ini hampir 50%, Pak. Lebih 54%, coba bayangin. Dan ini yang akan menjadi penentu nanti di Pilpres 2024. Nah, menariknya sekarang bagaimana saya melakukan survei kemarin di Agustus September gitu ya. Kita coba lihat karakteristik dalam sektor politik untuk generasi khususnya milenial. Kebiasaan mereka ternyata dari 100% milenial 74% sudah punya akun media sosial. Ya, 74%. Artinya ini milenial, belum Z. Kalau Z lebih besar lagi, 83%. Artinya meskipun milenial dan ini untuk konteks Indonesia belum 100% punya, Pak. Karena kita ini masyarakatnya masih banyak yang tinggal di pucuk gunung gitu. Dan bahkan untuk di misalnya Jawa Barat aja ada area-area blank spot yang tidak bisa teraliri internet sampai detik ini. Itu di Jawa Barat. Bayangkan yang di Papua, Maluku, Kalimantan. Jadi kalau memang masih ada milenial dan Z di sana masih belum tersentuh apa namanya teknologi, nah, ini menjadi PR serius dari Pak Willy ini sebagai legislator untuk menyerap, mengartikulasi dan mengagregasi aspirasi mereka nih, Pak Willy. Nah, nomor 2 kita coba lihat akses terhadap informasi politik. Ternyata dari 100% yang punya apa namanya, yang punya media sosial itu baru separuh yang kalau ada informasi politik masuk di media sosialnya dia suka. Baru 50%, baru separuh. Artinya ini untuk milenial, saya nggak ngomong Z ya. Milenial dari 100% yang punya media sosial itu baru separuh yang suka informasi politik di media sosial. Nah, ini PR serius tuh. Baru 50% kan Mas Willy ya. Sisanya mereka nonton gosip, hiburan dan lain-lain untuk menyamankan dirinya di depan teknologi. Game nomor 1. Nah, game nomor prevensi nomor 1. Drakor dan lain-lainnya. Tapi saya hanya menapis sementara karena ini waktu ngasih taunya cukup cepat gitu. Jadi saya yang data-data yang cepat aja dulu yang saya sampaikan gitu. Karakteristik kedua, tapi dari 100% yang punya media sosial, yang percaya informasi politik disampaikan lewat media sosial baru separuh juga. Artinya ini kan PR serius. Jika kita mau menaikkan tingkat partisipasi milenial. Khusus data ini yang saya kumpulkan adalah untuk yang milenial. Nah, yang sudah mengakses informasi untuk suka media sosial itu 50% dan yang percaya cuma 50% dari 100% milenial yang punya media sosial. Nah, karakteristik seperti ini apa yang akan menjadi tantangan serius untuk misalnya Nasdem, Bang Willy yang saat ini terus mengambil konklusi capres yang didukung gitu. Ini tantangan serius. Baru 50%, artinya 50% yang lainnya perlu disentuh dengan kreativitas yang biasanya teman-teman di PSI cukup handal untuk melakukannya. Dan ini tidak hanya PSI, untuk semuanya. Nah, yang menarik, sebagaimana sudah disinggung oleh Mas Willy dan Mbak Zebi, milenial Indonesia saat ini persoalan utama yang dihadapi ada 8. Saya ambil 5 besarnya. Kondisi ekonomi, semuanya terkait dengan situasi ekonomi. Nomor 1, sulitnya ekonomi rakyat dan pemulihan kondisi ekonomi saat ini menjadi pertimbangan serius. Jadi saat ini ekonomi yang dipandang belum memadai, meskipun belum begitu terwacanakan, ini menjadi persoalan serius bagi kalangan milenial. Nomor 2, sulit lapangan pekerjaan seperti yang sudah diungkapkan. Nomor 3, mahalnya kebutuhan pokok. Yang keempat, sering terjadi kelangkaan bahan bakar. Ini hasil survei saya Agustus September. Dan kemiskinan. Tapi uniknya ketika saya belah apa persoalan milenial laki-laki dan apa persoalan milenial perempuan, berbeda, Pak. Berbeda. Milenial kan sekarang usia saya, anaknya 2, 3, yang biasanya mereka ini akan menjadi sandwich generation istilahnya. Ya, milenial ini dalam beban hidupnya, Pak, selain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dia juga ditumpuk untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang di sekelilingnya.
orang tuanya, kakeknya, ini ya, anaknya, kebutuhan sekolah. Makanya karena bertumpuknya kebutuhan-kebutuhan yang harus dia penuhi, ada istilah sandwich generation. Milenial ini adalah sandwich generation ansih. Mereka ini punya anak, menanggung anak sekolah, kemudian kadang-kadang adik-adiknya, kakak-kakaknya, orang tuanya, mbahnya. Makanya mayoritas di generasi ini adalah sandwich generation. Nah, di sektor ini karena sandwich generation, untuk yang laki-laki, lapangan pekerjaan menjadi persoalan serius untuk milenial laki-laki, dan ini mungkin menjadi PR utama dari Pak Willy dan PSI ini, Nasdem dan PSI. Tapi untuk perempuan, karena tiap hari mereka ada di rumah, Pak, Bu, mahalnya harga-harga kebutuhan pokok ini menjadi jeritan serius dari milenial. Nah, dua karakteristik ini kan bisa menjadi acuan Nasdem dan PSI yang saat ini hadir ini untuk bagaimana caranya ini untuk kita tingkatkan. Tentu harus segera diinventarisasi. Nah, terkait preferensi politik, tadi sudah disebut sama Mbak Zebi, untuk pileg memang saat ini ketertarikannya masih lebih rendah daripada yang capres. Saat ini milenial yang jumlahnya 34% itu sudah 70% yang dari 100 milenial yang sudah punya pilihan parpol, Mas. 70%-nya, 30%-nya belum. Nah, tapi unik untuk di capres mereka sudah lebih jauh. Ketika tiga pasangan yang akan berkontestasi ini tinggal 17% yang belum punya pilihan, Mas Willy. Nih Mbak Zebi. Jadi hampir berapa itu? 83% mereka sudah punya preferensi, sudah punya pilihan. Dan uniknya saya deteksi ini sudah dari November tahun 2022. Makanya ketika November waktu itu saya berani merilis dan berani memprediksi bahwa potensi Pilpres 2024 ini akan dihelat 2 ronde. Sudah saya ambil kesimpulan itu di November 2022. Mirip itu kenapa kemudian sampai detik ini untuk preferensi politik capres agak cukup kecil kemungkinannya jika tiga-tiganya nanti maju bisa selesai dalam 1 ronde. Ini sepertinya akan punya potensi kuat untuk maju dalam 2 ronde. Dan bagaimana preferensinya untuk di 3 nama capres ini? Yang paling jago melakukan gimmick, kalau istilahnya Bang Willy tadi, tapi bahasa saya, yang mampu bekerja total di sektor media sosial, dia mendapatkan ceruk terbesar dari milenial, dari 36. Nah, dari diantara capres, meskipun di generasi yang lain saling tumbang tindih, Ganjar Pranowo ada yang paling atas untuk di sektor milenial ini. Gitu. Meskipun selisihnya tidak terlalu besar dengan misalnya Pak Prabowo yang sekitar selisihnya 3% sih, 3-5% di sektor dukungan preferensi politik ini. Makanya karena mereka di media sosial ini cukup oke, maka PR bagi Bang Willy, PR bagi PSI untuk bagaimana mengaktifkan mereka agar yang tadi 30% mau milih parpol, dan untuk yang tinggal 17% ini nanti apakah bisa diubah dan lain-lainnya, tentu ini yang menjadi PR serius. Saya tidak memberikan jalan, tapi ini harus segera diinventarisasi oleh para peserta pemilu agar partisipasi politik milenial bisa terus digelembungkan, karena ini sektor ceruk terbesar dari DPT 2024. Sebagai langkah pengantar itu dulu, Bang Willy dan Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Saya bersyukur hari ini ketemu Pak Aap. Satu hal yang mencerahkan bagi saya, karena saya konsen metodologi. Eksplorasi di depannya top, tapi closingnya nggak jos. Gini, apa beda tukang survei dengan intelektual dan cendekiawan? Ini biar kita tangan mencincang, bahu memikul. Ini bukan hanya sekedar angka, Kang Aap. Saya mengajak Kang Aap, ini not only moral obligation, tapi juga political obligation kita bersama-sama. Kita yang harus menawarkan peta jalan keluarnya. Itu Kang Aap. Saya ngajak Kang Aap, orang hebat. Kalau politik
diisi oleh para bandit, isinya pasti kriminal dan korup. Bertolt Brecht mengatakan hal seperti itu kan. Jadi karena politik kita ini kering, kenapa? Kang Aap nggak mau ikut politik. Jadi tukang survei sah-sah saja, tapi preferensi politik wajib, Pak. Jadi kalau Kang Aap mau masuk partai, Nasdem yang pertama buka pintu. Iya, kenapa? Kita butuh profesor, butuh dokter, butuh orang-orang yang berpihak untuk dia tidak hanya seolah-olah cuci tangan, survei seolah-olah independen padahal ini enggak. Kebijakan publik di gedung ini itu bersumber dari partai politik, dan itu harus orang-orang yang kapabel yang ada di partainya Kang Aap. Itu. Jadi saya sepakat dengan Kang Aap mengatakan ini kan secara metodologi nggak kompatibel. Kakak-kakak bayangkan apa yang paling sesat hari ini dan tidak pernah dikoreksi adalah survei elektabilitas partai. Itu ibarat menimbang anting-anting emas dengan timbangan beras. Udah pasti fail. Not only nggak kompatibel tuh, fail. Gimana? Asosiasi partainya aja cuma partai ID-nya 12%. Terus di capture seperti itu, nggak meleset terus tuh. Sementara secara anatomi relasi antara individu dengan kandidat itu personal. Jadi yang saya ingin katakan sebagai penutup, ini saya bukan orang yang berdiri dari tadi memiliki preferensi partai. Oh ini untuk pemilih, enggak. Preferensinya gerakan perubahan kok ini. Jadi dibalik Kang Aap. Kalau berubah, let's talk about berjalan bersama-sama bergandengan tangan. Karena kalau kita hanya menjadikan preferensi, mereka selalu jadi objek Kang Aap. Enggak dong. Secara sosio-historis mereka ini subjek, Pak. Kalau pemilu hanya menjadikan mereka objek, makanya partainya boleh partai anak muda, tapi berpikirnya konservatif, Pak. Iya, itu yang membedakan. Saya, walaupun partainya baru 11 tahun, berpikirnya progresif, bukan sebagai objek mereka, Pak. Subjek penggerak sejarah. Makanya itu membedakan progresif dan konservatif. Boleh anak-anak muda, tapi pilihannya konservatif. Itu cara pandang. Itu paling fundamental dalam setiap logika berpikir dan logika bertindak. Tadi kan saya bilang kemudaan saya tidak cukup. Jangan klaim-klaim, bos. Ini baru bikin partai muda, kita tidur di depan tank, mau diinjak, mau digilas. Kurang gila apa kita sebagai anak muda untuk merubah republik ini? Jadi jangan, ya kalau klaim sah-sah sajalah ya. Tapi sekali lagi saya ingin katakan, republik ini yang harus kita create Kang Aap, harus banyak kita bergandengan tangan. Jangan hanya berhenti pada angka-angka semata-mata. Tuh, jadi kakak-kakak semua terima kasih. Kang Aap luar biasa. Semoga habis nih jadi ideolog partai. Kalau untuk PSI ya kita tunggu deklarasinya, bos. Welcome to the jungle. Assalamualaikum. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan milenial tentang capres atau secara keseluruhan. Jadi milenial ini agak cukup menjadi perhatian serius dalam diskusi karena memang dia ceruk pemilih terbesar dalam DPT. Kita bisa memahami itu. Tapi kalau kita lihat dari konteks DPT secara keseluruhan, sebetulnya X juga cukup besar gitu. Kalau X ini kan hampir 28% gitu ya. Jadi gabungan ini memang usianya itu kalau di milenial itu kan rentangnya 42 sampai 27 ya. Kalau dipertegas gitu dari paling akhir tahun 1981 apa namanya untuk proses kelahirannya sampai 2000 sampai berapa? Sekitar 20. Ya, rentangnya itu sekitar 42 lah yang paling tua milenial itu. Ya 42 ya yang paling tua ya. Nah, bagaimana preferensi terkait kontestasi 3 capres ini? Saya melihat tadi sempat disinggung bahwa Pak Prabowo kalah 3 kali kalah 3 kali ya. Kemudian kok masih mau maju lagi dan lain-lain. Saya tidak melihat dalam sektor itunya, tapi ingin mengelaborasi tentang kontestasi yang berjalan.
kalau kemudian apakah diksi kalau sudah maju lagi, kemudian apakah nanti kalau maju kalah lagi? Kalau kita lihat kesejarahan politik di Indonesia itu pernah terjadi di Bu Hovifah gitu. Dan Bu Hovifah maju yang ketiga berhasil tuh gitu misalnya ya. Nah, untuk kemudian membuat kesimpulan dari konteks itu agak cukup jauh. Nah, tugas saya adalah mengurai mekanikalnya. Kalau kita lihat survei terakhir yang saya lakukan, kondisinya selama 8-9 bulan terakhir masih sama. Saat ini belum ada capres baik perorangan maupun dengan pasangan yang kemudian bisa memiliki probabilitas kuat untuk selesai dalam satu ronde jika lebih dari dua capres. Kesimpulan itu masih sama. Survei Agustus September saya masih menunjukkan bahwa jika capres yang akan maju lebih dari 2, untuk probabilitas selesai satu ronde cukup sulit. Peluang terbesarnya masih akan dihelat 2 ronde, karena dari yang belum memutuskan, seandainya dibagi distribusi proporsional atau secara ekstrim pun belum ada yang 50% plus 1. Nah, ini mengharuskan sesuai undang-undang harus ada di ronde kedua. Nah, saat ini masih sama posisinya, bahwa kalau kita tarik garis spektrum gitu, pemilih sudah terklaster menjadi 3 kelompok. Di kelompok kiri misalnya, ini bukan menunjukkan baik buruk, tapi di kelompok kiri saya sebut sebagai misalnya mewakili Ganjar Pranowo misalnya. Di spektrum paling kanan itu mewakili Anies Baswedan. Nah, di ceruk tengah sekarang ini diwakili Pak Prabowo. Di spektrum ini, nah uniknya ya, di antara dua pemilih ini, kelompok pemilih antara Mas Ganjar dan Mas Anies ini nggak bisa saling bermigrasi. Ketika salah satunya itu tidak maju dalam survei simulasi, yang tidak milih, yang sudah milih salah satu capres ini kemudian kita simulasikan nggak maju, maka dia tidak akan memutuskan atau sebagian besarnya pindah ke Prabowo Subianto. Kesimpulan sampai pada saat ini, per hari ini, jika Pilpres diadakan 2 ronde, maka probabilitas terkuat yang akan memenangi kontestasi di ronde kedua masih Prabowo Subianto. Itu per survei Agustus September. Itu terjadi baik dengan pribadi maupun dengan pasangan, simulasi yang kita lakukan. Nah, kalau melihat posisi ini, milenialnya di mana? Ganjar Pranowo ternyata di milenial lebih unggul. Pasti, Pak. Pasti ya. Tapi uniknya untuk di generasi X ke atas, dan yang menarik lagi di generasinya Mbak Zebi, itu Prabowo yang unggul. Nah, agak cukup unik ini. Nah, ternyata meskipun tadi saya bilang bahwa milenial Mas Ganjar unggul, itu hasil sesuai dengan fakta yang saya kumpulkan, tapi itu udah di stop oleh Pak Willy tadi itu. Nah, ini saya elaborasi lagi bahwa di sektor generasi yang lain Pak Prabowo unggul. Nah, ini yang bisa menjelaskan karena di X, Z, dan baby boomer itu Pak Prabowo unggul. Itu kenapa detik ini meskipun angkanya nggak unggulnya juga nggak tinggi, itu Pak Prabowo saat ini ada di posisi pertama. Nah, untuk dalam posisi pasangan gitu ya, di posisi pasangan kondisinya cukup unik juga. Variabel cawapres sampai detik ini tidak cukup signifikan bisa menghadirkan daya unggah terhadap elektabilitas capres. Termasuk Gibran, termasuk Mahfud MD, termasuk Muhaimin Iskandar. Karena yang cukup unik, cawapres yang dipilih saat ini itu adalah bukan berdasarkan elektoral tertinggi per saat ini. Kita identifikasi nih, Mas Anies milih siapa? Caimin. Caimin itu dalam posisi cawapres bukan sosok dengan tingkat elektoral paling tinggi di cawapres. Mahfud MD sama, bukan sosok yang memiliki tingkat elektoral paling tinggi di tingkat cawapres. Pun demikian dengan Gibran Raka Buming Raka gitu. Di atas 3 nama ini masih ada beberapa nama lain yang cukup punya eleksi bagus. 1 Ridwan Kamil misalnya, ini yang paling 2 Erick Thohir, 3 Sandiaga Uno, 4 ada Agus Harimurti Yudhoyono, 5 ada Khofifah Indar Parawansa. Itu dalam sisi elektoral posisi cawapres jauh lebih baik daripada 3 cawapres terpilih sekarang. Tapi itu per hari ini. Pemilunya akan dihelat tahun
2024 14 Februari. Apakah diagnosa awal ini akan seperti yang akan terjadi 14 Februari? Kita tunggu. Masih ada proses dinamika hampir 4 bulan ke depan. 3 bulan ke depan sampai tanggal 14 Februari. Nah, kondisi ini per saat ini tentang peta capres yang ada, Mas Agista. Jadi inilah yang bisa kita ini khusus untuk generasi milenial. Saya ada datanya ini tadi sempat saya ulik. Untuk di milenial itu saya bacakan ininya ya. Kalau tiga nama capres gitu, untuk Prabowo di milenial itu 28,8, Mas Ganjar 32,3 gitu. Tapi untuk di X 27,6, Pak Prabowo di 35,2 gitu. Jadi di Pak Ganjar Pak Prabowo unggul, di milenial sampai detik ini Mas Ganjar unggul. Kemudian untuk di yang menarik ini di generasi Z, di generasinya Mbak Zebi ini Pak Prabowo 34, Mas Ganjar 30. Anisnya ada di angka 17. bukan menihilkan ya, tapi memang saat ini inilah yang paling memiliki jejaring, terutama yang berosis ini partainya Mbak Zebi ini yang menjadi leading sektor di bagian itu gitu ya. Nah, ini kan memang sangat tergantung dengan instrumen dan peralatan yang dipunyai masing-masing capres untuk bisa mengkampanyekan di kalangan-kalangan melalui saluran teknologi. Nah, ini menjadi PR serius. Sayang Pak Willy nggak ada, nanti kita harusnya bisa diskusi lebih jauh. Kenapa bisa kita tanyakan, kenapa itu bisa terjadi seandainya Mas Willy masih ada gitu. Nah, tapi udah keburu nih. Jadi secara umum begitulah situasi peta capres baik milenial dan gambaran terhadap generasi yang lain. Demikian Mas. TVR Parlemen baru saja kita saksikan bersama jalannya dialektika demokrasi dengan tema membedah partisipasi milenial pada pemilu 2024. Dan dari diskusi ini didapati bahwa memang generasi milenial ini memiliki peluang dan juga tantangan pada pemilu 2024, di mana peluangnya merupakan suara terbanyak dimiliki oleh para milenial, namun juga tantangannya tadi disebutkan sangat banyak sekali. Salah satunya adalah akses informasi terkait dengan referensi dari para calon terpilih dan juga preferensi mereka untuk memilih calon terpilih di pemilu 2024. Tentu saja kita harapkan bahwa pemilu 2024 nanti berjalan dengan sukses dan lancar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Nazia beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai